9:30. Assalamualaikum Buya. Saya mau bertanya, apa benar seorang saripah harus menikah? Seorang apa? Saripah harus menikah dengan seseorang yang masih keturunan dari Nabi Muhammad. Baik. Lalu apakah jika sang ayah merestui seorang saripah menikah dengan laki-laki yang bukan dari keturunan Nabi, apakah ayah dan anak ini tidak akan bertemu di akhirat karena darahnya sudah terputus? Baik. Pertama adalah masalah hukum kafaah. Kafaah itu keseimbangan, kesesuaian. Dan kafaah ini sebelum kita bicara tentang syariat Islam atau fikih, kafaah itu disepakati oleh orang yang berakal semuanya. Zaman dulu itu biasanya raja itu besananya sama raja, menteri dengan menteri. Orang kaya itu sudah kafaah, itu kesepakatan orang berakal. Dan kafaah itu adalah dimiliki oleh kaum wanita. Maksudnya apa? Yang punya anak gadis dia berhak mempertahankan kemuliaan di dalam keluarganya. Haknya dia. Itu kafaah secara umum. Kemudian nanti dibahas masalah kafaah agama disepakati. Kalau Anda punya anak sebagai seorang muslimah, ya jangan dinikahkan kepada orang yang tidak beragama Islam. Itu kafaah. Karena yang tidak beragama Islam tidak satu kufu, tidak setaraf. Kemudian ada kafaah fin nasab, dalam urusan nasab. Misalnya syarifah. Keturunan baginda Nabi adalah Quraisyiyah, Hashimiyah. Keturunan Sayyidat Fatimah Zahra, dia punya kemuliaan khusus. Maka bapaknya tersebut sangat berhak untuk mempertahankan putrinya untuk tidak dinikahi oleh orang kecuali dia adalah punya nasab yang serupa. Syarifah dengan syarif, dengan sayyid, itu haknya seorang bapak. Dan itu adalah disepakati oleh para imam 4 madhab, gak ada perbedaan. Bahkan tadi orang yang tidak beriman pun mengakui makna itu. Cuman di sana ini, makanya kami himbau kepada siapapun dari kaum habaib, para habaib, syaraif, jaga itu nasab, jaga itu semuanya. Anda jaga, itu hak Anda untuk Anda jaga. Baik, kemudian Anda yang menjaga, artinya Anda sebagai yang punya nasab mulia, Anda peduli dengan anak-anak Anda, putri-putri Anda. Anda jaga, kalau selagi putri Anda jaga, tidak akan ada yang bakal membobol. Permasalahan di saat di sini sudah tidak dijaga, maka bisa saja kebobolan di situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kalau ternyata ada seorang syarifah dinikahkan dengan seorang selain sayyid, bagaimana hukum pernikahannya? Jelas melanggar masalah kafaah, sudah jelas. Cuman kalau masalah pernikahannya ya dikatakan adalah sah, pernikahan yang sah. Tidak mungkin kita mengatakan zina, wah bahaya sekali kalau mengatakan zina. Tidak akan, ya. Cuman yaitu dia telah menjatuhkan penjagaan tersebut, haknya dia untuk mempertahankannya, lalu dia mengizinkan orang lain menikahi putrinya. Maka kami ingatkan, Anda punya kemuliaan, jangan diumbar dong, jangan diberikan ke sana. Anda jaga, wahai para habaib, ini kemuliaan dari baginda, dari Allah. Nasab nggak bisa dicari-cari, orang keliling dunia nyari nasab nggak bisa. Anda jaga, putri Anda jaga. Baik, kalau ternyata ada pernikahan seorang syarifah dengan sayyid, ini kan masuk pembahasan kafaah itu syarat apa? Syarat sah nikah atau syarat luzum? 4 madhab semua mengatakan adalah syarat luzum. Hanya dinukil riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal syarat sah. Artinya kalau kafaah tidak ada, menurut sebagian pendapat dalam madhab Imam Ahmad tidak sah nikahnya. Tapi 3 madhab khususnya madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki mengatakan syarat luzum itu gini, kalau walinya mendiamkan sampai terjadi hubungan maka berlanjutlah pernikahan. Tapi kalau walinya misalnya seorang perempuan menikah dengan cara wali atau sebagainya, wali hakim tanpa sepengetahuan bapaknya, lah kok tidak sekufu, bapak berhak membatalkannya. Atau wali mujbir, seorang bapak boleh menikahkan putrinya tanpa izin putrinya, wali mujbir. Contohnya seorang sayyid habib
menikahkan putrinya dengan orang yang bukan sayyid, maka sang putri boleh menuntut untuk menggagalkan pernikahan. Tapi kalau sang putri diam, bapak diam, namanya syarat luzum, baru lazim setelah itu lanjutkan pernikahan. Ya, seperti itu. Kalau masalah nasab tidak sama, memang dari dasarnya nasab tidak diambil dari seorang perempuan. Seorang syarifah dia punya nasab kepada baginda Nabi, nasab mulia. Tapi kalau dia punya keturunan, nasabnya ikut suaminya. Jadi dari sini memang tidak ada nasab melalui perempuan. Adapun seorang syarifah tersebut sampai kapanpun dia adalah cucu baginda Nabi yang harus kita hormati, kita muliakan. Biarpun dia telah menikah dengan seorang selain sayyid, dia tetap syarifah. Kalau kita meremehkan dia, oh kita meremehkan cucu Nabi. Seperti itu kasusnya. Semoga Allah memuliakan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.